kasih Mbak. Selamat masuk, Iya, selamat siang, selamat duduk. Terima kasih. Ya, Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Dia Kartika Sari, anak fisik di rumah sakit ini. Bagaimana Ibu? Tadi kesini kesasar atau enggak? Ada, Tante. Oh iya, kesini sama siapa? Sendiri. Oke. Jadi sebelum konseling 20 menit ke depan saya mulai, saya akan mohon izin dulu apabila nanti di tengah-tengah konseling saya mencatat data yang Ibu sebutkan atau saya mengajukan pertanyaan terbuka, mohon ketersediaan Ibu untuk menjawab ya Ibu. Ya. Mungkin Ibu sekarang bisa diceritakan kendalanya yang bisa saya bantu apa ya Ibu? Iya Mbak, ini untuk anak ketiga saya ini loh, kok susah banget maklum ya Mbak ya. Oh, anak ketiga Ibu usianya berapa Ibu? 10 bulan. 10 bulan, jenis kelaminnya Cowok. laki-laki. Oke. Apakah Ibu membawa KMS-nya? Iya, ini saya bawa. Penimbangan terakhir 1 bulan yang lalu ya Ibu? Iya betul. Itu saat posyandu itu udah susah makan atau bagaimana? Iya, itu sudah susah makan. Nah, jadi dalam konseling ini kan saya tidak bisa memberikan intervensi apabila dari Ibu juga tidak setuju. Jadi dalam konseling ini saya harap kerjasamanya Ibu apabila Ibu mengusulkan sesuatu atau ada usulan saya yang mungkin tidak sesuai dengan Ibu bisa langsung nyangga atau bagaimana ya Ibu? Iya, siap Mbak. Terus setelah itu sejak kapan Ibu memberikan MPASI? Apakah 6 bulan langsung diberi atau bagaimana? 7 bulan Mbak. 7 bulan baru dikasih MPASI. Pertama kali dikasih MPASI itu apa ya Ibu? Bubur nasi. Bubur nasi. Sampai sekarang berarti masih bubur nasi Iya. ya? Kasih tim, Mbak. Nasi tim. Padahal nasi tim. Untuk asinya sendiri ya, apakah sampai sekarang masih jalan? Enggak, soalnya saya kerja Mbak. Oh, udah nggak asi. Jadi selama Ibu kerja yang mengurus anaknya siapa Ibu? Neneknya. Neneknya. Berarti selama diberikan di nenek itu juga diberikan makannya berupa bubur nasi atau nasi tim. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, Ibu sendiri pekerjaannya apa ya Bu? Saya guru SD Mbak. Ibu guru SD. Kalau suami Ibu, Suami pedagang. suami pedagang. Lalu saya juga ingin bertanya, apabila saat 7 bulan ini itu adik diberi ASI saja atau dicampur susu formula juga? Saya sampai dengan susu formula karena kondisi saya kerja. Oh gitu. Hingga sekarang susu formulanya? Sekarang masih, cuma sekarang saya ganti dengan susu kental manis karena pendapatan kembali menurun. Baik. Kira-kira diberikan berapa kali Bu, susu kental manisnya sekarang? Semaunya. Oh, Kalau rewel saja dikasih, kalau makan sehari 3 kali. sama neneknya juga, berarti yang menyediakan makan kalau di neneknya juga neneknya sendiri Iya. atau Ibu? Kalau pagi saya yang masakin, tapi kan tinggal kerja gantian neneknya yang ngurus. Baik Ibu, jadi dari paparan yang Ibu sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa tadi kan saya sudah melihat KMS-nya dan berat anak Ibu sekarang usia 10 bulan 8 kilo. Sedangkan untuk normalnya itu pada usia tersebut harusnya sudah mencapai 9 sampai 10 kiloan. Jadi saya dapat menyimpulkan kemungkinan anak Ibu mengalami gizi kurang. Jadi berat badannya tidak sesuai dengan seharusnya seperti itu. Iya. Terus solusinya gimana Mbak? Nah, ini kan udah tepat sekali nih Ibu memberikan MPASI sehari 3 kali. Nah, hanya saja untuk usia adik 10 bulan ini tidak perlu lagi diberikan bubur nasi, mungkin udah ke yang lebih padat yaitu nasi tim seperti itu. Nah, lalu untuk lauknya sendiri sudah bisa diberikan lauk hewani, seperti telur, daging ayam, daging-dagingan seperti itu. Oke Mbak. Ini kan karena pendapatan masih menurun ya Mbak, saya mampunya hanya ngasih tahu tempe. Itu gimana Mbak? Tapi sebenarnya protein yang tertinggi itu kan tetap didapat dari hewannya ya Bu. Karena kalau tahu tempe tadi kan nabati.
Mungkin untuk yang lebih murahnya bisa diberikan telur itu sekali sambil dikasih sari tahu tempe juga tidak masalah sebenarnya. Kemudian diberikan selingan itu juga penting loh ibu, seperti biskuit atau misal buah untuk memenuhi bisnis AB gitu. Dan untuk susunya sendiri itu sebenarnya susu kental manis ini lebih tinggi kandungan gulanya sehingga kebutuhan gizi adik ini nggak terpenuhi dari susu kental manis. Itu ya Mbak, saya kira itu susu kental manis itu sama dengan susu formula. Sebenarnya lebih baik lagi apabila ibu bisa memberikan ASI kembali kepada adik. Masih bisa ya Mbak, soalnya kan saya sudah lama tidak menyusui, apa masih bisa keluar lagi asinya? Oh bisa ibu, tapi memang membutuhkan waktu dan kesabaran yang lebih tinggi karena harus merangsang ASI dulu. Bagaimana kan sudah lama nggak produksi karena tidak diberikan pada adik, jadi untuk memproduksinya kembali juga membutuhkan waktu seperti itu. Sebenarnya saya juga ingin banget untuk menyusui lagi, tapi bagaimana posisi saya juga kerja. Oh gitu ya ibu. Jadi kalau dengan posisi ibu yang juga bekerja, dari saya sendiri lebih menyarankan untuk memenuhi gizi adik ini tetap digantikan dengan susu formula, tapi bukan susu kental manis. Susu formula yang murah itu apa ya Mbak? Oh ya, dari itu nanti mungkin di akhir konseling ini saya bisa memberikan rekomendasi susu formula yang murah tetapi dengan kandungan yang cukup untuk memenuhi gizi adik. Ya Mbak, siap Mbak. Oke Mbak, untuk 3 bulan terakhir ini anak saya itu sudah menolak ASI. Pas terakhir saya kasih ASI itu anak saya malah diare. Oh begitu. Jadi untuk masalah diare saat terakhir diberi MPASI itu saya rasa karena tahapan pemberian MPASI yang ibu lakukan dulu mungkin tidak sesuai dengan umurnya Bu, karena saat pertama MPASI diberikan itu lebih baiknya diberikan dengan mungkin pisang yang dihaluskan atau apa yang masih murni dan teksturnya lebih lembut dari bubur nasi seperti itu. Jadi bisa mengakibatkan diare, tapi bukan karena ASI ibu sebenarnya. Ya Mbak, padahal anak pertama dan anak kedua saya itu dulu tidak seperti itu. Dia itu malah mencari sendiri gitu loh, ingin ASI terus gitu. Gitu. Jadi masukkan makanan ke mulutnya gitu ya, tanpa kita suapin seperti itu. Kalau sebenarnya kalau pada fase itu bayi memang sering memasukkan asupan ke dalam mulutnya, tapi itu hanya sekedar tanda dia tuh ingin tahu hal-hal apa atau benda-benda apa yang di sekitarnya itu. Jadi bukan karena seperti itu lalu pencernaannya sudah siap. Sebenarnya untuk tanda itu sendiri itu biasanya dilihat dari yang biasanya bayi kepalanya sudah bisa tegak atau giginya sudah tumbuh, itu sebagai salah satu tanda kalau pencernaan dia sudah siap untuk menerima MPASI. Tapi tidak apa-apa ibu, sekarang kita fokus saja dengan apa yang terjadi karena semua kita juga sudah terlanjur. Ya Mbak, jujur saya merasa jadi ibu yang gagal karena kesalahan saya, anak-anak saya jadi kurang gizi. Sebenarnya saya mampu memberikan daging seminggu sekali, tapi karena keegoisan saya pangkas uang belanja saya, jadi anak-anak kurang gizi. Saya menyesal Mbak, saya perlu memperbaiki kesalahan saya. Karena ibu yang gagal, saya tahu yang ibu rasakan. Tapi saya juga yakin bahwa ibu adalah orang yang gigih untuk belajar. Pengorbanan yang ibu berikan kepada keluarga ibu juga membuktikan bahwa ibu tuh sosok yang hebat. Nah, saya yakin setelah konseling ini, ibu pasti bisa merubah kebiasaan yang mungkin seharusnya diubah untuk meningkatkan gizi anak ibu. Saya usahakan menjadi ibu yang baik. Ya, tapi perlu diingat ibu, untuk perubahan itu sendiri tidak bisa serta-merta langsung berubah, karena itu juga harus ada prosesnya dan harus dengan antusias yang tinggi dijalankannya. Ya, jadi setelah ini akan saya berikan beberapa masukan setidaknya untuk meningkatkan status gizi anak ibu. Memberikan kebutuhan makanan seperti apa ya Mbak? Saya takut anak saya menolak. Oh, jadi untuk penambahan makannya sendiri itu sedikit demi sedikit ya ibu, saya sarankan
jangan terlalu drastis langsung perubahannya. Kita bisa memberikan makan dengan MPAS ini tetap 3 kali sehari, tapi dengan penambahan lauk hewani. Kira-kira ibu bersedia? Ya, insya Allah saya mampu. Kira-kira seberapa porsi makannya? Oh ya, untuk itu sendiri ibu bisa menyiapkan, nah kira-kira setengah dari mangkuk ini seperti ini. Kira-kira setengah dari ini saja, setengah ini jangan sampai penuh. Itu berisi dari 3 sampai 5 sendok teh nasi tim, kemudian sayurannya untuk sekali makan itu 2 sampai 4 sendok teh. Itu saya pikir kalau bisa sudah dipotong kecil-kecil dan direbus sampai empuk biar lebih mudah diserap oleh adik. Lalu untuk lauknya sendiri bisa diberikan 3 sampai 4 sendok teh untuk sekali makan ya ibu. Lalu untuk selingannya mungkin bisa diberikan buah-buahan atau biskuit, tapi dengan takaran 2 sampai 4 sendok teh saja. Nanti juga di akhir saya akan membuatkan contoh rekomendasi menu yang ibu bisa pilih dan kenalkan sendiri. Saya masaknya kan pagi hari, itu masak pagi itu bisa dimakan sampai sore dan mbak, soalnya kan saya kerja, masaknya kan sekali. Oh bisa ibu, tapi lebih baiknya itu nanti sudah diberi di wadah yang untuk misal ibu punya 3 tempat mangkuk untuk pagi, siang, dan sore atau malam ya. Itu sudah ibu labelin, sudah ibu tutup dengan rapat, lalu ibu simpan di kulkas di bagian freezernya. Jadi nanti bisa dipanaskan kembali apabila mau makan pagi, siang, sorenya. Tapi pastikan di wadah yang tertutup dan betul di freezer. Itu nggak apa-apa mbak kalau ditaruh di freezer itu apa nggak mengurangi kandungan gizinya? Itu tidak apa-apa ibu, malah bisa tahan lama asalkan cara penyimpanan dan penyajiannya benar. Lalu nanti dicairkan juga pelan-pelan atau langsung dipanaskan di magicom, atau kalau ada microwave ya bisa di microwave seperti itu. Atau juga bisa direndam di air hangat bawahnya agar mencair sedikit-sedikit. Instan itu gimana mbak? Itu kan lebih simpel gitu mbak. Oh itu boleh itu diberikan, tapi jangan terlalu sering, apalagi tiap hari, karena terlalu baik dari bahan makanan asli. Nanti apabila itu diberikan terus menerus, takutnya bayi itu terkesan lebih suka memilih makanan, karena kan yang dulu bayi itu sudah lebih ada rasanya seperti itu. Jadi lebih disarankan itu dengan bahan makanan asli. Ya itu kalau untuk cemilan mbak, itu kan kakak-kakaknya sering makan jajanan itu kayak ciki-ciki, wafer itu kadang kan suka minta gitu loh. Itu gimana mbak? Sebaiknya jangan dulu ya ibu, karena jajanan itu kan tinggi minyak, gula, dan juga garam ya, jadi tidak cocok untuk bayi di bawah 1 tahun. Saya sarankan untuk cemilan itu sendiri itu bisa memberikan sayur atau buah-buahan. Sayurnya itu yang udah direbus sampai empuk, contohnya seperti wortel yang ibu potong korek api udah direbus sampai empuk, atau buah, atau sereal, roti itu masih diperbolehkan. Itu kalau misalnya saya tambahin gula atau garam itu gimana ya mbak? Itu kan hambar, aku sendiri nggak doyan untuk makan, terus kasihan gitu loh mbak. Oh, kalau itu untuk 1 tahun di bawah 1 tahun itu sebenarnya tidak perlu diberikan gula dan garam ya, karena sebenarnya bahan makanan itu sendiri tidak hambar ibu, di dalamnya sudah terdapat gula, dan itu yang lebih dibutuhkan oleh anak daripada gula dan garam tambahan. Karena itu justru lebih baik kalau makanan itu diberikan kepada bayi dengan rasa aslinya saja. Jadi untuk bayi itu sudah enak ya ibu, sehingga itu tidak perlu mendapatkan rasa seperti itu. Nanti untuk menu yang saya berikan, nanti mbak kasih saya contohnya ya, menu apa yang saya berikan. Oh iya, siap Bu. Jadi nanti saya juga berikan rekomendasi menu serta susu formula dan buku bayi instan yang cocok untuk memenuhi gizi adik. Setelah itu apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Selanjutnya cukup ya, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sekarang saya sudah paham. Oleh Ibu mungkin ini juga bisa dilihat contoh pemberian makan hanya ASI kepada anak sesuai usianya. Yang bila berusia 9 sampai 11 bulan diberikan untuk makanannya yang lunak atau agak kasar. Frekuensi pemberiannya seharusnya 4 kali sehari dengan kira-kira 1
makan makannya itu juga tetap kecil, tapi untuk supaya tidak berubah drastis dan menyesuaikan tubuh untuk bayi, maka dari itu tadi saya sarankan untuk 3 kali sehari saja dan tidak perlu ya ibu. Oke, apabila ibu berkenan menunggu, saya akan buatkan rekomendasi menunya teman-teman ibu ya ibu ya. Kira-kira gambaran menu rekomendasi dari saya, silahkan ibu kembangkan sendiri, nantinya ibu sesuaikan. Lalu saya harap bulan depan mungkin kalau ibu dapat konsultasi lagi ke sini, saya sudah bisa melihat perkembangan anak ibu. Dan jangan lupa untuk rutin ke posyandu, karena kalau posyandu lah nanti perkembangan anak ibu ini terpantau mulai dari berat badan dan perkembangan lainnya. Ya, kan? Terima kasih banyak ya Mbak ya atas penjelasannya. Saya sangat terima. Terima kasih juga atas ketersediaannya dan kerjasama tadi. Saya kira konsultasi kali ini sudah saya cukupkan sampai sini saja. Semoga ibu dapat terus berkembang pula untuk meningkatkan status gizi anak ibu. Ini pasti bisa. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan Ya, ya. iya. Iya. Terima kasih. Ada masalah apa ibu yang bisa saya bantu? Ini Mbak, untuk mereka daging seminggu sekali, tapi karena kondisi ekonomi yang sekarang ini saya